Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala ibadihilladzi nastafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, ustadz, ustazah, asatid, asatizah yang saya takdimi, segenap panitia pengajian Ahad pagi beserta Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Sampai detik ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan, kekuatan, keistiqomahan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dapat bertolabul ilmi bersama di masjid yang mulia ini, Masjid Mujahidin Ngeletih Kediri, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita langkahkan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan materi, ya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu nggih Bapak Ibu nggih? Nah, maka izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Apalagi saya baru pertama kali ngisi kajian di Ngeletih, ya, Kecamatan Kandat, ya, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah. Jadi ngapunten, nami kula Muhammad Iqbal Rahman, ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Fatoni tadi, ya, usia saya masih 22 tahun. Masih sangat muda Bapak Ibu, ya. Masih jomblo, ya. Gak bahaya ta. Nah, iya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini, ya, kemarin sore saya perjalanan ke Mojokerto ba'da asar sekitar jam 8:30, sampai sini jam 8:30, ya. Karena lawama, karena saya sempat 2 kali neduh karena hujan. Alhamdulillah jam 8:30 sampai di sini disambut oleh belasan pemuda, ya. Seketika giroh semangat saya langsung kuat gitu, ya. Yang nyambut pemuda-pemuda, ya, mas-mas yang masih SMP, SMA atau bahkan seumuran dengan saya, ya, didampingi sama Ustadz Fatoni tadi. Alhamdulillah, sehingga pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin infonya lebih lanjut, ya, Bapak Ibu bisa cek di Google, ya, atau di YouTube
nama lengkap saya insya Allah sudah ada ya, profil saya, kajian-kajian saya, kalau misalkan ada yang penasaran ya. Apalagi nama Iqbal itu nama pasaran gitu ya. Teng mriki enten pinten nggih? Ada yang namanya Iqbal teng mriki? Nah, itu bisa dicek di Google atau di YouTube dengan mengklik nama lengkap saya ya. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu ingin bisa bertanya ataupun apa yang sejenisnya, mungkin insya Allah Ustadz Fatoni sudah punya WA saya ya Ustadz nggih. Jadi bisa komunikasi dengan saya barangkali nggih, atau ibu-ibu sedang mengkepo profil saya kan gitu. Karena apa, saya biasanya kalau tiap ngisi kajian ya, itu ibu-ibu itu semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Apalagi lihat pamflet saya itu yang masih muda, iki temenan taga iki Ustadz tinggi ya. Nah, maka saya kalau menyampaikan kajian itu ya tentang peran orang tua, tentang bagaimana cara mendidik anak melalui proses-proses seperti itu. Jadi itu yang paling saya sampaikan ya. Kemarin saya di Tuban juga menyampaikan karakteristik anak soleh melalui Al-Quran. Sekarang di Masjid Mujahidin saya ingin menyampaikan terkait dengan peran orang tua dalam mendidik anak melalui Al-Quran ya. Apalagi ini banyak ya, saya lihat banyak anak-anak mudanya, jadi ini cocok sekali kajiannya untuk kaum milenial ya, yang seumuran saya, untuk jenengan sebagai orang tua gitu ya. Di situ ada kewajiban dan peran bagi orang tua bagaimana cara mendidik anak melalui Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan langsung melalui Al-Quran ya. Jadi Al-Quran sudah mengabarkan ini loh konsep peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya, sehingga apa? Sehingga anak ke depan tumbuh itu lebih baik, dengan lingkungan yang baik, dengan teman yang baik, pergaulan yang baik. Nah, ini akan kita singgung nanti Bapak Ibu ya. Insya Allah selama 1 jam ke depan, lebih-lebih dikit mboten napa-napa nggih. Alhamdulillah ya. Apalagi saya alumni Ponpes Tahfidz Al-Quran Ar-Rasyidin Malang. Mungkin kalau jenengan tepang, kiai saya juga pernah ngaji di sini ya. Namanya Ustadz Elianto dari Malang ya. Nah, itu saya dulu mondok di situ sekitar 5,5 tahun beserta pengabdian ya. Alhamdulillah mencetak kader mubalik muda seperti saya ini, alhamdulillah ya. Jadi hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim surat 66 ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, waquduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, kita sebagai orang yang beriman yang memiliki rasa takut kepada Allah diperintah oleh Allah ku anfusakum wa ahlikum naro, disuruh untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Bagaimana keluarga kita ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keluarga kita ini bisa istiqomah melakukan kebaikan kepada Allah, beramal soleh dan kebaikan kepada sesama manusia, termasuk anak-anak kita harus kita bimbing, harus kita didik ya. Maka konsep yang pertama yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ini menyatakan kita
kita sebagai orang tua juga memiliki peran penting bagaimana anak kita ini hidup dan tumbuh dalam kondisi yang baik, dalam lingkungan yang baik, dan yang paling penting adalah dari keluarga yang baik. Dan dari keluarga yang baik itu akan menghasilkan orang tua yang baik. Maka pendidikan yang pertama adalah dari orang tuanya, pendidikan yang pertama adalah dari ayahnya, dan pendidikan yang paling utama adalah dari orang tuanya. Gitu nggih Bapak Ibu nggih? Nah, itu gambarannya. Allah yang menggambarkan langsung dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim tadi. Maka konsep yang pertama ya, peran orang tua dalam mendidik anak dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi, yang pertama, peran yang pertama, kewajiban yang pertama adalah senantiasa mengajarkan untuk melaksanakan sholat ya. Kita kenalkan anak-anak kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita latih anak-anak kita latih anak-anak yang masih muda ya, dengan mengenalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan menancapkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Salah satunya adalah dengan sholat, dengan jalan sholat. Anak-anak yang belum balik kita ajak ke masjid, anak-anak yang masih kecil kita ajak ke masjid, meramaikan ke masjid. Masih olah kadang sembayangi tola-tole, kadang sembayangi guyon. Itu kita bimbing, kita bina ya, kita bimbing, kita bina dalam rangka anak ini bisa dikenalkan sama orang tuanya di masjid, termasuk menghadiri kajian seperti ini ya. Apalagi saya lihat banyak anak-anak yang masih kecil ya, ibunya yang ada gendong anaknya. Inilah sumber kekuatan dan akan menjadi bibit anak itu bisa menjadi baik dan menjadi solih ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan konsep yang pertama ini ya, kewajiban kita sebagai orang tua yang pertama ini adalah mengajarkan, membimbing anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara sholat. Kita kuatkan imannya dulu, kita kenalkan ini loh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan untuk beribadah kepada Allah. Kita bina anak itu gimana biar sholatnya tidak rame. Apalagi anak-anak yang sudah sholat berdoa kepada Allah ya. Nah, itu luar biasa. Bahkan orang tua melihat anaknya yang seperti itu kadang meneteskan air mata. Mungkin apa mboten? Sekarang banyak anak pintar, anak yang cerdas, namun masih minim sekali anak yang menjadi bibit yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an surah Thaha, surat 20 ayat 132. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat loh. Ya, diperintah oleh Allah kita. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya loh ya. Bisa dipahami ya. Wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Ya. Dalam membimbing anak itu kita membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Makanya dalam lanjutan ayat disebutkan wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian ketika dalam mendidik anak tersebut. Ya. Luar biasa memang peran orang tua Bapak Ibu. Ya. Luar biasa. Jadi kewajiban yang pertama adalah kita kenalkan anak-anak kita untuk meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu membutuhkan ekstra sabar yang besar. Ya, membutuhkan nyali yang besar. Mengajak anak untuk sholat itu ya, tantangannya kadang luar biasa. Ya, kadang pernah orang tua membimbing anaknya untuk sholat. Nah, ayo sholat sama orang tuanya. Saya tahu lah bu, satu game kas. Nah, kadang itu orang tua nih nggak sabar ya, di apa ngoten niku Pak. Nah, itu harus sabar memang ya, harus sabar dalam mendidik anak itu.
Bila perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diketuk hatinya oleh Allah, bagaimana kita bisa dikuatkan kesabarannya dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita. Ya, apalagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang masih kecil ya, atau yang baru balik ya, kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat pergaulan pemuda sekarang, wah luar biasa. Nggih napa mboten? Itu yang menjadi tugas utama orang tua ya. Dijelaskan lagi ya, ini gambaran Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Luqman, bagaimana orang tua atau Luqman ini membimbing anaknya. Salah satunya adalah yang dijelaskan dalam Quran, wa il qala Luqmanu li abihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, loh, Luqman saja ya, mengingatkan kepada anaknya hingga kisahnya diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Luqman surah 31 ya. Apa yang diperintah oleh Luqman kepada anaknya? Wahai anakku ya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Artinya anak ini dikenalkan sejak dini ya, imannya dikenalkan sejak dini ya, kebaikannya dikenalkan sejak dini. Ojo sampai menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah azab yang sangat besar, dosa yang paling besar. Hati-hati ya, kita kuatkan imannya kepada anak-anak kita, bagaimana mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban yang pertama yang harus kita lakukan bersama-sama. Bagaimana agar anak ini ya, peran orang tua agar senantiasa untuk mengajak membimbing anak mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalannya adalah dengan sholat ya. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Poin yang pertama ya, kita kuatkan imannya dulu. Yang kedua, mengajarkan ilmu keislaman pada anak sejak dini ya. Nah, setelah kita kenalkan anak itu dengan ibadah-ibadah yang baik, dengan kebaikan-kebaikan yang baik, di situ ada kewajiban agar anak ini bisa diajarkan ilmu-ilmu keislaman sejak dini ya. Kita ajarkan adab dan etika ya. Nah, nek kate ke kamar mandi ya, dibersihkan najisnya ya, cebok ya, itu orang tuanya yang mengingatkan Bapak Ibu ya. Kan nggak mungkin tetangga nggih ya, kan nggih mboten mungkin tiang lintu nggih ya. Ya orang tuanya kita kenalkan ilmu keislaman sejak dini pada anak, terutama ilmu etika, ilmu adab ya. Mau makan kok misalkan anak makannya sambil rebahan, kita ingatkan, nah ojo sampai mangan ambek bubuk ambek gelendang, duduk dulu. Misalkan kita melihat anak kita mau keluar rumah, kita ingatkan ya, nah nek mau pamit, nek mau keluar rumah, pamit dulu sama orang tuanya. Ojo moro-moro nyelonong, ojo moro-moro keluar ya. Nah itu etika yang harus kita ajarkan kepada anak ya. Itu pentingnya kita mengajarkan adab dan etika kepada anak sejak dini ya. Karena apa? Saya pernah membaca dalam penelitian, dalam sebuah artikel dijelaskan bahwa generasi Z hari ini ya, generasi Z ini adalah mereka yang kelahiran 1998 hingga 2012, ada yang menyatakan hingga 2015 ya, termasuk saya ini adalah generasi Z ya, termasuk mas-masnya ini adalah generasi Z ya. Mohon maaf, generasi Z hari ini mengalami pemerosotan akhlak, mengalami penurunan akhlak ya. Makanya kalau jenengan lihat arek-arek saiki gak duwe etika, gak duwe sopan santun nggih ya, ketemu ambek wong gak disalami, gak nuwun sewu, gak opo ya. Nah itu ya, itu dalam penelitian yang mengatakan, karena saya pernah membaca artikelnya ya. Makanya saya sampaikan hari ini Bapak Ibu, hati-hati terhadap anak-anak jenengan ya. Anak-anak jenengan itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi hikmah bagi keluarganya nggih. Nah itu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wa qala alaihi salatu wassalam akrimu auladakum wa ahsinu adzabakum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Jadi ilmu yang dikenalkan kepada anak itu bukan ilmu dunia ya, bukan ilmu menyanyi, bukan. Itu sampingan dia, itu sebagai hiburan. Namun anak ini harus kita tancapkan ilmunya adalah ilmu tata krama, ilmu bagaimana kita mengajarkan anak adab dan etika yang baik. Itu sangat penting dan pengaruhnya luar biasa ya, karena nggak mungkin anak ke depan itu akan mendirikan sebuah rumah ya di tengah-tengah hutan, jarang ada manusia, ndak mungkin. Pasti kita nanti ada hubungan sosial masyarakat nggih, ketika ada tetangga di sopo, ketika ada saudara-saudara kita yang seiman seagama, kita ucapkan salam. Minimal kalau kita berat untuk mengucapkan salam ya, pola arek saiki nek ketemu koncone niku, halo guys, halo bro ya, gak salam, assalamualaikum. Zamannya Umar kan seperti itu ya, tegas gitu ya. Nah, arek sakniki mboten, hai guys ngono, hai guys, halo bro nggih ya. Minimal kita senyum ya, minimal kita senyum sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bagian dari sedekah lo ya. Minimal kita senyum Bapak Ibu nggih ya. Nah, nek misalnya gak kebiasaan nyopo ambek salam kok dikira wong apa ngono ya, misalnya gitu Mas ya. Nah, minimal kita senyum ya, minimal kita senyum. Apalagi ini saya lihat ada mana ini santri NHQ nggih Ustadz nggih, ngeleti hamalatul Quran ya, pondok tahfidz Quran. Masya Allah. Insya Allah kalau anak-anak kita sejak dini dikenalkan dengan Al-Quran itu, insya Allah mereka akan menjadi penerus pemimpin yang akan datang. Ini salah satunya adalah yang akan kita kaji di poin yang berikutnya. Ya, jadi mengajarkan ilmu keislaman itu sangat penting, terutama ilmu adab dan etika. Bagaimana kita ya, orang tua ini harus senantiasa mengingatkan anak-anak kita, apa maneh anake sing wis gede-gede ya, sing dirasa ndablek anake nggih. Nah, ibuke pun mboten usah jengkel, pun mboten usah berbesmili mboten ya. Melihat tingkah laku anakku kok ndablek sih, jenengan doakan mawon, jenengan tuturi mawon, insyaallah lembut hatinya. Kalau ibunya setiap hari menuturi ya, membimbing, membina ya. Nah, itu insya Allah dengan dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ikhtiar jenengan, dengan kesabaran jenengan, insya Allah anak itu dalam kondisi waktu yang akan datang akan menjadi dan berubah menjadi baik, bila perlu menjadi soleh, hijrah namanya ya. Anak yang dulu-dulunya nakal ya, apalagi pergaulan saat ini mboten karu-karuan. Nah, ini akan kita bahas di akhir-akhir poin ini ya. Ini yang paling penting, yang ketiga ya, mengajarkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya. Tadi poin yang pertama tentang sholat ya, kita bimbing anak kita sejak dini ya, dari kecil kita ajarkan untuk sholat, meramaikan masjid, bagaimana anak ini memiliki cinta kepada masjid. Yang kedua, kita ajarkan adab dan etika yang baik, ilmu keislaman yang baik ya. Yang ketiga adalah kita ajarkan anak-anak kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, karena dari Al-Quran ini ya, dari Al-Quran ini anak akan menjadi baik. Kalau kita mengambil contoh suatu ibrah ya, kalau jenengan kalau melihat sejarah, kita merefleksi zaman Umar bin Khattab ya, pada saat beliau belum masuk Islam ya, belum masuk Islam, zaman Umar bin Khattab itu beliau orangnya keras, bengis, bahkan ada misi untuk membunuh Nabi. Gini apa mboten? Suatu ketika adiknya Umar ini membaca Al-Quran surah Toha. Dengan dorongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar akhirnya hatinya luluh ya, karena mendengar bacaan adiknya. Padahal ya, hendak menemui adiknya itu ingin mengetahui di mana keberadaan Nabi Muhammad, ingin membunuh, ingin mencelakai Nabi itu pada saat itu ya. Nah, akhirnya dengan dorongan Al-Quran
dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu, hatinya Umar diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Umar masuk Islam. Umar yang sekeras itu, setegas itu beliau ya, bahkan ketika berjumpa dengan orang itu menunduk Bapak Ibu ya. Orang itu nggak berani sama Umar, saking tegese uang gitu, ya, saking tegese uang. Namun hatinya masih diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pentingnya kita mengajarkan ilmu Al-Qur'an kepada anak, artinya apa? Walaupun anak itu ndableke ya apa, ya, ngapunten durhaka kepada orang tua, pernah membentak kepada orang tua, pernah mencaci kepada orang tua, namun orang tua senantiasa mengajarkan anak untuk Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, insya Allah hatinya akan diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran itu akan timbul tatkala anak itu akan membayangkan masa kelamnya. Kesadaran anak hijrah menjadi lebih baik, dia akan merefleksi masa lalunya. Maka salah satu amalan peran orang tua yang bisa kita lakukan hari ini agar anak bisa menjadi soleh, agar anak memiliki etika yang baik, salah satunya adalah mengajarkan ilmu Al-Quran. Kita bimbing anak-anak kita, ngapunten yang belum lancar ngajinya. Soalnya saya pernah melihat ada anak-anak SMP yang ngajine ya Allah si amburadul lho ya. SMA iku ya apa iki? Anake gak tau dilebokno TP kita pondok nggih ya. Nah itu peran orang tua di situ yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kita bimbing anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita. Kita kenalkan anak-anak kita kepada Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahihnya, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra wartaqi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat, ya, ini melalui hadis Nabi, ya, Iqra wartaqi, ahli Quran yang semasa hidup di dunianya akan disuruh untuk baca dan naiklah, ya. Di surga nanti Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan ahli Quran, anak-anak kita yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Waratil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran pada saat hidup di dunia. Fa inna manzilataka indal akhiri ayatin takra'uha, karena derajatmu berada di akhir tangga ayat yang engkau baca. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu, ya. Jadi kok misalnya jenengan senantiasa membimbing anak untuk Al-Quran, mengenalkan anak membaca Al-Quran, kita harus kuat kesabarannya tadi perintah Allah, ya. Kita harus kuat. Bagaimana anak ini kita kenalkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak yang senantiasa hidupnya membaca Al-Quran, meluangkan waktunya untuk Al-Quran, bahkan jenengan misalkan yang sudah hafal beberapa ayat-ayat pilihan ataupun juz 30, juz 29 kita amalkan kepada anak-anak kita, inilah yang akan menjadi asbab keluarga kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi di pengantar sebelum saya memberikan materi, saya jelaskan kita sebagai orang tua disuruh oleh Allah menjaga diri kita dan keluarga kita, bagaimana kita menghindari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Inilah visi misi kita menjadi orang tua, bagaimana kita membimbing anak-anak kita agar bisa menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Yang kita harapkan kan seperti itu, nggih ya. Nah, itu. Ya. Bahkan dikabarkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi, alaisa walidahu tajun yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menghafal Al-Quran, yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan isi Al-Quran, maka ia akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota di hari kiamat. Jadi beruntunglah ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak
dalam proses menghafal Al-Qur'an, dalam proses belajar Al-Qur'an, itulah yang akan menjadi hadiah terbesar jenengan sedanten, ya. Karena dari anak lah, dari perjuangan anak lah, dari perjuangan orang tuanya, ya, yang senantiasa membimbing, bahkan rela keluar uang demi anak itu menjadi baik, ya. Insya Allah nanti di hari kiamat orang tuanya akan dipakaikan jubah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam lanjutan hadis disebutkan daw'ahu aksanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fi, di mana mahkota tersebut, jubah tersebut lebih terang dan lebih baik daripada cahaya matahari, dan seandainya cahaya tersebut ada padanya lebih terang daripada cahaya matahari. Masya Allah. Makanya mas-masnya, ya, yang sedang proses menghafal Al-Qur'an, ya, beruntunglah sampean mas, ya, beruntunglah orang tua sampean mas menitipkan sampean di pesantren, menitipkan sampean di pondok NHQ tadi, ya, Hamalatul Quran tadi. Beruntunglah, dan berdoalah, ya mas, berdoalah agar orang tua sampean dikuatkan oleh Allah, diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampean ketika wisuda bisa hadir kedua orang tua sampean. Nah, ini saya memotivasi yang muda-muda Pak, nggih. Nah, itulah pentingnya kita menitipkan anak di pesantren. Nah, ini yang poin 4, ya. Poin 4. Poin 4 adalah memilihkan tempat pendidikan yang baik, ya. Menitipkan anak-anaknya di pesantren, menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Islam, di mana tidak hanya diajarkan ilmu dunianya saja, namun ada ilmu Qur'annya, ada ilmu fikihnya, bahasa Arabnya, ya, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya, sehingga anak ini bisa mengetahui hukum syariah dari Islam yang sebenarnya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, dalam kata mutiara, ya, faman lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, ya, tajarro'a dulal jahla tula hayatihi, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang masanya, ya. Jadi Bapak Ibu, saya pesan anak-anaknya mulai sekarang kita didik, ya. Pendidikan tidak hanya dari orang tuanya. Pendidikan hari ini sangat penting. Kita titipkan di pondok pesantren, kita titipkan di sekolah, di madrasah, apapun itu, ya. Kita kenalkan anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang baik, karena anak akan pintar, anak akan berkembang, anak akan cerdas melalui pendidikan dan prestasi yang dimilikinya, ya. Di pondok pesantren ditata akhlaknya, Qur'annya dijaga, ada pelajaran balaghah, bahasa Arab, mantik, kitab dan lain sebagainya, kita ikuti itu, ya. Lebih-lebih di pesantren, apalagi di sekolah-sekolah Islam, ya, sekolah-sekolah Islam dimanapun, entah negeri ataupun swasta, ya. Saya ini sekarang semester 6 Bapak Ibu, ya, dimana semester 5 kemarin itu saya ada studi observasi di salah satu sekolah swasta di Sidoarjo, daerah Waru sana, ya. Kebetulan saya mengambil program studi pendidikan agama Islam, maka saya harus mengetahui peran guru PAI yang sebenarnya itu apa, ya. Ternyata saya pada saat observasi itu, ya, di dalam sekolah ternyata anak-anak, ya, yang siswa-siswa yang sekolah, ya, entah swasta, negeri, mahal, murah, ya, harus ada pembinaan ibadah praktisnya, ya, harus ada. Yang belum ada kita adakan sebelum anak itu memulai pelajaran aktif, ya. Di situ di sekolah-sekolah, kalau di daerah Surabaya, Sidoarjo ini hampir semuanya ada, ya, harus menerapkan sholat duha dan baca tulis Quran, ya. Di sini sampun nggih, di Kediri alhamdulillah sampun nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu padahal yang saya observasi, ya, yang saya observasi ngapunten, ya,
Ini SMP Buana ya, milik Aumnya Nahdlatul Ulama. Saya tidak membandingkan gitu maksud saya. Artinya apa? Antara sekolah-sekolah Muhammadiyah Nahdlatul Ulama memiliki peran aktif untuk mengembangkan peserta didiknya bisa mengenal ilmu agama dengan baik. Ya, walaupun sekolah swasta, ya, walaupun biayanya murah, namun insya Allah ketika sekolah itu sudah ada program pembiasaan ibadah aktifnya seperti itu, ya, maka itu akan menjadi yang terbaik bagi anaknya di sekolah, apalagi anak-anak jenengan yang dititipkan di pesantren ya. Nah itu yang saya observasi studi observasi selama 3 bulan ya. Saya juga pernah observasi di SD Muhammadiyah Surabaya, pernah juga mengobservasi di SMK Muhammadiyah 2 Kutorjo ya. Nah itu pernah saya observasi, ternyata hampir semua sekolah-sekolah hari ini sudah menerapkan pembiasaan ibadah aktif seperti itu. Nanti waktu duhur ya ada istirahat untuk sholat duhur berjamaah, habis itu istirahat beberapa menit. Habis pembelajaran aktif siang ada pembiasaan sholawat atau banjari dan ekstra-ekstra yang lainnya. Insya Allah dengan berjalannya waktu anak itu akan tertata. Ya, artinya apa? Sekarang sekolah itu tidak hanya pelajaran PAI bahasa Arab saja, namun harus ada ibadah prakteknya, ya, praktek wudhunya, praktek sholatnya, ya, termasuk ibadah-ibadah harian, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi di pesantren itu tambah jos lagi pendidikannya. Ya, nah inilah bagaimana yang poin keempat ini bisa menjadikan anak-anak kita menjadi soleh. Salah satunya adalah memilihkan tempat pendidikan yang baik ya, yang baik. Insya Allah dengan berjalannya anak kita berproses di pendidikan, anak kita akan menjadi pintar, anak kita akan mengasah prestasinya ya. Wis pokok jenengan dorong mawon Bu, kelebihan nopo ya, kelebihan yang dimiliki oleh anak, skill kebaikan yang dimiliki oleh anak jenengan dukung mawon. Ya, jenengan dukung, apalagi kebaikan-kebaikan yang bersifat positif dan bernilai ibadah, jenengan dukung mawon ya, bernilai positif dan ibadah. Misalkan anak jenengan ngajine weco, jenengan dukung ya. Anak jenengan punya hafalan beberapa juz, jenengan dukung ya, jenengan dukung terus ya. Kegiatan kelebihan positif dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak jenengan kok nang kamar biasa kok ndeloki napa story nih Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz yang lainnya, Buya Yahya ya, Agim, jenengan dukung mawon, siapa tahu nanti ke depan dia jadi mubaligh ya. Soalnya saya dulu di pesantren seperti itu Bu ya. Yang paling saya suka mata pelajaran di pesantren dulu itu adalah materi muhadoroh ya, khutbah, kultum, pembawa acara ya. Saya paling sering ditunjuk dulu di pondok sama Ustadz saya, Ustadz Elianto, setiap mau pengajian saya yang disuruh MC ya, sampai saya bosen, kok aku yang dikongkon MC. Nah itu ternyata alhamdulillah ya, berkat bimbingan dari ustadz-ustadz saya, guru-guru saya, dorongan dari orang tua saya, akhirnya tahun 2022 kemarin alhamdulillah saya bisa memenangkan juara 1 dai muda nasional se-Indonesia di Bandung. Itu marak-maraknya Covid pada saat itu, sehingga kami ya rumah Nggo Mojokerto lho Pak Bu ya opo iki nang Bandung iki. Akhirnya berkat dari orang tua kita naik kereta ya sendirian sama orang tua saya sampai ngereges ya. Doa, peran orang tua itu adalah mendoakan dan mendukung. Alhamdulillah hari ini saya bisa meraih prestasi terbaik saya. Maka insya Allah di Google itu sebenarnya beritanya sudah viral mungkin pada saat itu ya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin anaknya tampil yang terbaik, kita dukung, kita support, kita doa anak-anak kita yang masih proses menempuh pendidikan ini. Nah sebentar Bu, saya derumus. Nah yang kelima, ini yang kelima khusus anak muda ya. Yang kelima
hati-hati terhadap pergaulan sang anak. Ini yang kelima, yang terakhir ya. Insya Allah nanti nututlah sampai 7.15 atau 7.20 gitu Ustadz ya. Nah, hati-hati terhadap pergaulan anak yang sering saya sampaikan ini terhadap anak-anak muda. Di seminar-seminar anak muda, di kajian anak muda, kajian milenial, ini paling sering saya singgung terkait dengan pergaulan anak. Wong saya kemarin itu loh Pak Bu, sampai gumul ya, sampai gumul itu tak delok lu arek nom-noman tok ngene, sepeda brong-brongan gawe katok endek ya, gawa pacare pisan. Apa maneh Sabtu malam mingguan ki ya. Ya Allah. Makanya hati-hati Bapak Ibu nggih ya. Miris nek ndelok generasi Z sakniki nggih ya. Pergaulan anak sakniki beda sekali dengan pergaulan anak zaman dulu atau anak zaman old. Kita ini adalah anak zaman now ya. Saya mas-masnya yang di depan ini ya, yang muda-muda ini anak zaman old, anak zaman now ya. Keren-keren, nggo ganteng-ganteng ayu-ayu nggih ya. Arek sakniki glowing-glowing Bapak Ibu. Nah, ini yang kita singgung pada pagi hari ini. Hati-hati terhadap pergaulan anak, Masya Allah. Makanya tadi saya sering mengatakan generasi Z ini harus kita waspadai. Anak-anak kita setiap mau keluar harus kita waspadai. Minimal pamit dulu, mau kemana, tujuannya kemana. Kalau belajar kelompok sama teman-temannya monggo silakan. Kalau misalkan izinnya ke kafe, mau diskusi monggo silakan, mboten napa-napa. Kalau tujuannya mau pacaran Bu, mau malam mingguan niku lha mbek sapa. Nah, itu orang tua harus tegas seperti itu nggih ya. Nah, kok nek apa maneh tahun baruan wingi nggih ya. Nah, itu malam tahun baru tak tingali tengembong-embong ya. Kebetulan pada saat itu malam tahun baru itu saya perjalanan ke Surabaya karena paginya ada kajian rutin ya. Masya Allah, ket Mojosari, Kriyan, Kelenteng Kriyan, Sidoarjo, Taman sepanjang Surabaya. Arek nom-noman tok nih Bapak Ibu, drag-dragan nih lho. Sampai enten razia sampai Surabaya itu, ya Allah kayak ngene. Kula lho melok di razia barang. Padahal kula berangkatnya nggih rada sopan lah nggih ya. Nggih menutup aurat nggih, tapi kaosan, jaketan kayak kemarin Ustadz nggih. Nah, itu artinya apa? Di situ ada peran penting tatkala anak mau keluar harus bahkan wajib untuk izin kepada orang tuanya. Orang tua juga harus memiliki sikap tegas terhadap anaknya ya. Karena apa? Nabi itu pernah berpesan kepada umatnya, kepada para sahabatnya ya. Ada dalil hadis Nabi yang mengatakan seperti ini. Ajarilah anak-anak kalian untuk melakukan ibadah sholat tatkala mereka berusia 7 tahun. 7 tahun itu sampun balik napa dereng? Dereng kan? 7 tahun yang laki-laki, perempuan belum balik. Artinya apa? Tadi kita singgung sebentar. Artinya anak-anak kita harus kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Dan mohon maaf lanjutan hadisnya, pukullah anak-anak kalian tatkala mereka tidak mau mengerjakan sholat ketika berusia 10 tahun. 10 tahun ini sampun balik napa dereng? Nah, itu menginjak usia-usia produktif mereka, menginjak usia-usia baligh ya. Artinya ada apa? Artinya ada ketegasan orang tua dalam menyikapi anak-anak yang tidak mau sholat, yang tidak mau melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita ambil ibrahnya di sini dalam hadis tersebut adalah pukulan itu bukan bentuk pukulan kezaliman terhadap anak kita. Pukulan jenengan kepada anak jenengan bukan bentuk semata-mata kejahatan orang tua kita tega bengis boten. Namun pukulan itulah pukulan kasih sayang. Pukulan yang mengantarkan anak-anak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pukulan yang menyelamatkan. Daripada jenengan tidak pernah mengingatkan anak-anak kita, lebih baik kita pukul dengan pukulan yang kasih sayang, pukulan yang sewajarnya. Nah, itu ya. Makanya hati-hati terhadap pergaulan anak ya. Dan ini yang saya sampaikan terakhir, bahwasanya generasi Z hari ini ya dijajah dengan 3F. Ini paling saya sering singgung ke anak-anak milenial ya. Anak sekarang dijajah dengan 3F ya. 3F Pak. F yang pertama adalah dijajah dari makanan, food ya.
Bahasa Inggrisnya adalah food ya. Nah, itu Masnya mencatat itu. Nah, F yang pertama adalah food. Jenengan lihat makanan arek sakniki lho. Mengerikan ngono nggih ya. Nah, mie judes, mie iblis, mie mercon, bakso mercon, seblak, masya Allah. Nggih ya. Lah nggih Bu nggih. Makanane saiki wis serba lombok, serba mercon, serba wis gak karu-karuan. Tapi mohon maaf itu makanan-makanan yang halal. Ya, makanan yang halal nggih ya. Nah, tapi faktanya banyak sekali generasi Z hari ini anak-anak muda yang sudah mencicipi barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita lihat di berita-berita hari ini banyak remaja-remaja yang mengkonsumsi ekstasi, pil koplo, bikola dioplos sampai ekstra jos. Nah, itu ya, minuman-minuman homer, naudzubillahi min dalik. Hati-hati terhadap pergaulan anak. F yang pertama adalah dari food, makanan ya. Kalau mie judes, mie apa itu segala mercon-merconan itu masih halal lah, masih tidak apa-apa lah, 2 minggu sekali kita makan ya. Nah, kita konsumsi maksudnya bagi generasi Z ini. Namun mohon maaf, yang menjadi gambaran itu loh, anak saat ini, wah, berita saat ini remaja apa mengoplos si A dengan si B. Nah itu ya Allah, makanannya ngeri-ngeri ngono. Kok iso bikola dicampur ambek apa yang permen mentos niku nggih ya. Cek lapo nggih. Bahkan ini fakta yang sering terjadi. Anak-anak jenengan dulu masih kecil, nah ojo sampai rokokan. Sering dulu orang tua saya mewanti-wanti seperti itu, nggih Bu nggih. Nah ojo sampai rokokan. Engko gedene rokokan. Itu yang paling sering terjadi faktanya itu Bapak Ibu. Ya, bahkan anak-anak kecil hari ini sudah mengkonsumsi rokok ya, sudah menjadi ahli hisab ya. Makanya di pesantren ya, alhamdulillah dikuatkan imannya, dikenalkan adab dan etikanya. Ya gak mungkin narik pesantren ngerokok di hadapan kiainya nggih ya. Yang mboten mungkin anak pesantren apa maneh tahfidz Quran merokok ya. Adabnya itu di mana kan gitu ya. Nggih Mas nggih. Nah, itu. Makanya saya pesan kepada mas-masnya ini, apalagi alhamdulillah yang sampean-sampean ini mondok ya di pesantren Quran, tahfidzul Quran luar biasa ya. Saya juga mengajak santri saya ya, ini masih proses mondok di MBS Kabupaten Mojokerto, Muhammadiyah Boarding School. Ya, insya Allah ini akan menjadi baik ya. Karena apa? Karena sudah dilatih ya. F yang pertama tadi adalah food, makanan ya. Wis pokok jenengan wanti-wanti lah nek anak-anak jenengan ya minta duit ya. Kayak itu kok apa sih? Nah, itu sampean tanggleti. Kayak itu Mbak Rujak, oh monggo jenengan kasih mawon itu, nah dan lain sebagainya. F yang kedua adalah fashion. Dari pakaian. Fashion, masya Allah. Sampean tingali wingi kula ningali teng Gumul ya, arek-arek nom-noman nih lho gawe katok-katok cekak nih lho Bu nggih. Wis kaosan ono kalunge. Wis kenal potnya brong-brongan nggih ya Pak. Masya Allah. Hati-hati ya. Kenal pot sing ngoten niku sing hati-hati. Wis rawan kecelakaan, rawan operasi ya. Didelok masyarakat yo gak etis kan gitu nggih Bu nggih. Nah, itu. Fashion. Pergaulannya luar biasa. Nek metu keluar rumah ya, anak-anak jenengan nek mau keluar rumah Bu nggih kula pesen. Nek misalnya mau keluar rumah kok gawe pensil ya, kok gawe katok oblong, katok cekak utawa kaosan, wis mending mboten usah diizini. Apalagi yang perempuan ya Allah ya, sudah berani membuka auratnya ya, dandan yang cetar membahana niku nggih ya. Iya Allah, iki lho kate nang ndi ya arek-arek iki. Wes apa maneh Sabtu malam Minggu wingi, masya Allah. Dari fashion. Makanya kita lihat jenengan mas-masnya yang di pesantren sarungan, kemejan, kopiah. Nah, ini calon mantu idaman ibu-ibu nggih ya. Nah, itu. Nah, nggih. Jadi pentingnya kita mendidik anak itu dari dini sampai sekarang itu ya. Apalagi pergaulan ini tadi, pergaulannya itu sudah luar biasa ya. F yang kedua adalah fashion, dari pakaian ya. Apalagi anak-anak sekarang generasi Z ini memiliki sifat hubbut taklid ya. Hubbut taklid ini adalah suka meniru ya, suka meniru. Nek ono kata-kata sing viral, kata-kata sing rame pasti viral, pasti ditiru ambek arek-arek nggih napa mboten. Misalkan kata-kata kamu nanya ya, nah itu gak bahaya ta lu ya, sampai
dai-dai yang sampai kadang gak bahaya ta lho. Karena apa? Karena anak muda ini yang memviralkan ya. Nah itu kata-kata yang masih standar lah. Ono mana kata-kata sing iku. Bahkan sholawat lho di variasi to ganjel to iku lho, to ganjel to iku lho apa lah no. Kok iso lho to ganjel to lho. Nggih ya. Nah itu kata-kata yang viral, anak-anak itu langsung mindsetnya ini seketika langsung main. Oh ini ada kata-kata viral itu ya. Nah itu ketika saya pernah ngaji ya diiringi sama sholawat to ganjel to iki lho nopo nggih ya niku. Wis ya, apalagi itu yang sholawat viral itu ya Allah. Nah itu ya, suka meniru. Kalau meniru yang baik monggo silahkan. Misalkan viral anak siswa SMP pundi ngoten memodifikasi motornya menjadi robot. Nah itu nggak apa-apa. Tapi yang ditiru kurang baik itu loh, kesannya juga kurang baik nih dipandang masyarakat kurang baik. Apalagi mohon maaf ini Bapak Ibu, anak sekarang itu setiap bicara pasti ditambahi kata-kata yang tidak etis. Nggih napa mboten? Ditambahi aku wingi lho COK ya, mari tuku jajan COK ditambahi ngoten-ngoten lho, ono opone apa maneh teng Surabaya ini ngomong kali gurune lho kaya ngomong kare bestine. Ya Allah, iki ya apa iki? Arek-arek nek dijarno terus-terusan iki lho ya napa nggih ya Bu nggih? Masa depan iki lho ya napa? Makanya peran orang tua penting dalam membimbing dan mengetahui pergaulan sang anak ya. Dan F yang ketiga adalah fun, hiburan. Ini yang paling bahaya. Anak bisa nakal, anak kecilnya pendiam dan bisa nakal karena hiburan yang mereka terima, lingkungan yang kurang sehat, faktor temannya yang nakal, pergaulannya yang kurang baik dari fun, hiburan. Mohon maaf generasi Z hari ini mereka lebih cenderung menggunakan smartphone-nya. Saya ceramah lho nggih smartphone Bapak Ibu nggih ya. Mboten nenten kitab, mboten nenten buku. Kecuali nek rutinan teng Surabaya saya pakai kitab Adabul Mufrad ya. Kalau rutinan di Mojokerto saya kadang menggunakan laptop, tapi kalau kajian umum saya menggunakan gadget karena saya sadar diri karena saya generasi Z ya. Loh nggih ya. Nah, isine dalil-dalil tok. Nah, artinya apa? Generasi Z hari ini sudah dikuatkan dengan smartphone yang mereka miliki. Tatkala smartphone mereka gunakan untuk hal yang positif, maka insya Allah akan menjadi ladang kebaikan bagi mereka. Punya smartphone digunakan untuk mendengarkan ceramah, digunakan untuk mengedukasi, caranya membedah kata bagaimana yang pelajar-pelajar ya, caranya menghitung rumus kimia ABC bagaimana, itu mboten napa-napa. Namun mohon maaf 100% kebalikannya sangat luar biasa. HP yang mereka punyai, HP yang mereka miliki digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, digunakan untuk pacaran, digunakan untuk maksiat, digunakan wis kekaru-karuan, digunakan untuk ngegame Mas ya. Nah itu hati-hati. Saya ingin ngegame online, game-game online saat ini wis game-game online niku saiki wis mudharate luar biasa wis. Game judi niku Pak nggih, judi niku sakniki liwat HP pun saged. Kita sambil rebahan ngapunten judi sudah bisa. Aplikasinya mungkin bapak-bapak sudah ada yang mengetahui. Tapi kalau generasi Z ada sesuatu yang viral pasti mereka tiru. Namun mohon maaf, tirulah hal-hal yang baik. Dari fun, dari hiburan. Itu yang pertama dari smartphone. Yang kedua dari pergaulan temannya. Anak gara-gara kemerosotan akhlak, gara-gara teman-temannya. Makanya penting ibu-ibu kalau misalkan mengingatkan anaknya, mohon untuk dilengkapi. Nek iso berteman ambek konco sing api, konco arek pondokan, konco arek sing polos-polos ya. Itu konco arek sing pinter-pinter. Nah itu penting. Nah Remas Mujahidin Masya Allah. Nah itu ya Allah. Nah saya ya tadi disinggung sama Ustadz Fatoni ya, termasuk di Masjid Mujahidin ini remasnya aktif ya. Saya sampai di sini disambut sama remaja masjidnya, bahkan ini kayaknya yang merekod juga masnya ya, dari remaja masjid maksudnya. Nah itu ada ghiroh, pemuda itu ada ghiroh untuk dikembalikan ke masjid-masjid seperti ini. Inilah Bapak Ibu mengapa anak-anak kita butuh pengawasan. Agar apa? Agar mereka pada saat lulus sekolah, lulus dari sekolah
hingga mencari pekerjaan, anak itu sudah tumbuh menjadi baik. Karena apa? Kenakalan remaja 80% terletak di usia SMP sampai akhir usia SMA 17 tahun. Itu generasi Z. Makanya saya sebut generasi now. Ya, hati-hati. Nanti mereka setelah lulus dari sekolah dia sudah merasakan kehidupan yang sesungguhnya, nggih napa mboten? Nah, itu ternyata wangel yo golek kerjaan koyo ngene. Ternyata wangel mencari kuliah yang punya potensi beasiswa. Itu dia sudah merasakan pahitnya, dia sudah merasakan kehidupan yang sebenarnya. Okay. Nah itu makanya salah satu jalannya setidaknya orang tua harus memiliki 5 peran penting dalam mendidik anak-anak kita. Ngapunten Bapak Ibu, kula niki nggih sik enom nggih Bapak Ibu nggih. Saya lihat tadi kok bapaknya alhamdulillah gak ngantuk, ibu mboten ngantuk, mas mboten ngantuk mas nggih. Nah, karena saya setiap ceramah itu nggih ngeten niki bahasa kadang alus, kadang mudun, kadang naik lagi. Ya, itu ini strategi saya dalam menyampaikan materi biar jamaah mboten ngantuk. Kadang baca dalil ya alus, mungkin menjelaskan rade naik sebentar rade nyentak-nyentak. Ngapunten nggih ya. Wong jenis sing ceramah sik enom Bu nggih ya. Nah, itu. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah peran kewajiban orang tua yang bisa kita lakukan dengan harapan agar anak-anak kita menjadi generasi Rabbani, menjadi generasi Islam, generasi pemimpin-pemimpin penerus masa yang akan datang. Karena apa? Kata Mutiara sudah menjelaskan, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Maka boleh jadi sampean-sampean mas, adik-adiknya, mbak-mbaknya, mohon maaf, sampean hari ini dikuatkan di pondok pesantren, disekolahkan di sekolah ya, agar menjadi pemimpin yang baik dan berkualitas ya. Laisal fata may yaqulu kana abi ya, bukan dikatakan seorang pemimpin, bukan dikatakan seorang pemuda yang mereka senantiasa membanggakan ayahnya, membanggakan kedua orang tuanya, walakinnal fataha anada, akan tetapi dikatakan seorang pemuda, dikatakan seorang pemimpin, dikatakan anak muda, walakinnal fataha anada, mereka yang senantiasa membuktikan inilah aku, inilah prestasiku, inilah kerja kerasku ya. Maka jangan sampai anak-anak hari ini membanggakan kedua orang tuanya. Lho wong orang tuaku lho sik ono kok. Nah itu jangan pernah bangga seperti itu. Akan tetapi banggalah sampean, mas-masnya, mbak-mbaknya dengan prestasi sampean, dengan kerja keras sampean, sehingga dari kesungguhan sampean berproses akan menjadi pemuda-pemuda yang baik dan bisa mengambil hikmah kehidupan masa remaja sampean semuanya. Gitu nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah jam menunjukkan 7.15. Tadi saya mulai duduk di kursi yang empuk ini mulai jam 6.15 nggih. Kita tutup dengan doa bersama-sama nggih, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian pada pagi hari ini ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang solih-solihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah al ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah
wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekhilafan dari tutur bahasa saya yang tidak menyenangkan atau menyinggung perasaan hati panjenengan sedanten. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.